Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmaina dengan NPM 2310005 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil kolaborasi kelompok kami, yaitu kelompok 9. Teman-teman, kalian tahu nggak sih ternyata permasalahan stunting sudah sangat tinggi, baik di dunia terutama di Indonesia. Sebelum aku menjelaskan lebih jauh terkait masalah stunting ini, aku akan menjelaskan stunting itu apa sih? Jadi, stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh asupan makanan dalam jangka waktu lama. Defisiensi nutrisi ini terjadi sejak dalam kandungan karena ketidakmampuan ibu saat memenuhi kebutuhan nutrisi sejak awal kehamilan. Penyebab dari terjadinya stunting ini ketika anak yang kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi pada masa tumbuh kembangnya yang dapat mempengaruhi keterlambatan pertumbuhan pada anak. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting. Yang pertama yaitu pola asuh yang buruk, yang kedua pola makan yang tidak seimbang, yang ketiga kurangnya vaksinasi, yang keempat kebersihan yang buruk, dan yang kelima adalah malnutrisi jangka panjang. Selain itu, faktor ibu seperti usia muda dan pemberian ASI yang buruk juga dapat meningkatkan terjadinya resiko stunting pada anak. Untuk mencegah terjadinya stunting, perlu upaya untuk menjamin kebutuhan pada anak. Contohnya seperti pemberian ASI yang eksklusif selama 6 bulan kepada anak. Pembahasan selanjutnya nih, di sini ada data stunting di Indonesia. Data stunting di Indonesia menurut statistik PBB tahun 2020 yang mengatakan bahwa lebih dari 149 juta anak mengalami stunting di dunia dan 6,3 juta diantaranya adalah bayi. Menurut UNICEF, stunting disebabkan oleh kurangnya gizi pada anak pada usia 2 tahun dan kurangnya gizi pada ibu saat kehamilan serta sanitasi yang buruk. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6% dengan target sebesar 14% pada tahun 2024. Upaya penanggulangan stunting di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi sejak kehamilan. Yang kedua yaitu memberikan ASI ibu pada bayi sampai usia 6 bulan. Yang ketiga yaitu pemberian ASI eksklusif dengan harus dibarengi dengan pemberian makanan tambahan ASI. Yang keempat yaitu pantau terus tumbuh kembang anak. Yang terakhir yaitu selalu jaga kebersihan di lingkungan sekitar. Bidang kesehatan dalam Konstitusi Indonesia diatur di dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Menteri Kesehatan Budi Sadikin juga mengatakan bahwa ada 3 inisiatif Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia, yaitu dengan pemberian tablet suplemen darah kepada remaja putri, kemudian memenuhi nutrisi pada ibu hamil, dan yang terakhir adalah melakukan tes kehamilan. Dengan dilaksanakannya beberapa inisiatif tersebut, harapannya penurunan angka stunting di Indonesia dapat tercapai. Adapun Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pada Pasal 2 tentang percepatan penurunan stunting. Di dalam ayat 1 dijelaskan bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Di dalam ayat 2 dijelaskan bahwa strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memperbaiki pola asuh, menjamin pemenuhan asupan gizi, dan juga menurunkan prevalensi stunting. Kesimpulan mengenai masalah stunting di Indonesia sangatlah kompleks karena banyak sekali faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya stunting pada anak di Indonesia, seperti gizi yang buruk, pola asuh yang tidak baik, pola makan yang tidak seimbang, dan juga pemberian nutrisi yang kurang pada anak. Penanggulangan stunting di Indonesia memerlukan pendekatan multisektoral.
dan upaya bersama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk menciptakan perubahan dalam kesehatan anak. Itulah tadi pembahasan saya mengenai masalah stunting di Indonesia. Harapan saya semoga masyarakat Indonesia lebih peduli lagi terhadap kesehatan anak, salah satunya permasalahan stunting pada anak. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.